Selamat pagi. Ya, selamat pagi, selamat menjelang siang ya, Bang Ajas. Ini kalau kita lihat tabrakan kereta di Bandung sambil kita melihat di layar kaca ini ya, Bang ya. Satu jalur rel kereta nih, Bang, antara rel kereta komuter lain dengan kereta Turangga menuju ke Jawa Timur. Kalau di media sosial nih banyak sekali masyarakat yang mempertanyakan kenapa hal ini bisa terjadi? Apakah human error, kelalaian, faktor teknis apa yang menyebabkan hal ini terjadi sebenarnya kalau menurut Bang Ajas? Ya, tentunya nanti menunggu KNKT, ya Bung ya, menunggu hasil dari investigasi dari KNKT ya, dari Komisi Nasional Keselamatan Transportasi. Tapi kalau kita lihat dari video ya, ataupun kejadian di lapangan, dalam satu rel itu terjadi kecelakaan adu banteng tanda kutip begitu ya antara dua kereta. Ini menandakan setidaknya ada kelalaian dalam pengelola jalur, begitu Bung. Ya, ada kelalaian dalam pengelola jalur. Harusnya kan pengelola jalur ini adalah orang yang bertanggung jawab mengatur perjalanan atau penggunaan jalur rel keretanya, begitu. Sehingga ini kan terjadi dua kereta yang berlawanan arah masuk dalam satu jalur. Setidaknya itu adalah sebuah kelalaian, tapi nanti kita tunggu lagi lah dari hasil investigasinya dari Komisi Nasional Keselamatan Transportasi. Sambil menunggu hasil investigasi KNKT, Bang Ajas, ini kalau tadi disampaikan kelalaian pengaturan jalur antara kereta komuter lain dengan kereta tujuan antar kota, ini apakah jarak jam waktunya begitu? Ini pengaturannya berdekatan sehingga resiko seperti ini rentan terjadi sebenarnya, Bang? Saya pikir itu kan mereka sudah siap lah ya, pengelola jalur ya, atau sistem dari KAI ataupun pengelola stasiun setempat gitu yang terdekat itu sudah siap ya, sudah. Kalau saya sih menangkap tetap ya ini ada soal yang harus diinvestigasi lagi, kenapa terjadi kelalaian dalam pengaturan jalur ini. Ini kan operasional keretanya kan bukan yang baru gitu loh. Itu Bung, ini yang harus diperdalam kenapa terjadi gitu. Jangan sampai, karena masalah keselamatan dalam transportasi itu pengelolaannya ataupun istilahnya operasionalnya harus sempurna Bung, nggak boleh meleset sekecil apapun gitu ya. Kalau meleset ya seperti ini gitu kejadiannya. Jadi pengelolaan keselamatan transportasi itu harus perfect gitu. Nah, berarti kalau ada kejadian seperti ini ada persoalan gitu loh. Ya, ada persoalan bahwa pengelolaannya ada yang lalai begitu, bermasalah. Itu. Ya, kalau melihat jalurnya sendiri, ini satu jalur nih Bang Ajas ya. Satu jalur. Jadi dari arah yang berhadap-hadapan begitu antara kereta Turangga dan juga kereta komuter lain, KRL, betul. Komuter lain. Betul. Ya. Ini kan jadinya sangat membuat masyarakat khawatir ya. Yang sebenarnya kalau antar kota dan juga komuter lain ini sepertinya selalu diatur dengan sangat detail ketika kita di stasiun keberangkatan gitu ya. Karena kita harus mengalah dulu yang komuter lain biasanya mengutamakan yang antar kota. Ternyata hal seperti ini bisa saja terjadi gitu Bang. Ya itu tadi saya bilang, ini masalah pengelolaan gitu loh Bung. Ya, masalah pengelolaan. Mana yang harus lebih dahulu masuk, mana yang ditunda dulu, itu masalah pengaturannya. Itu menandakan bahwa ada soal kelalaian di sana yang bukan sederhana dampaknya atau akibatnya. Itu. Kalau melihat jalur yang hanya satu seperti ini, apakah ini juga menjadi salah satu yang harus dievaluasi nih Bang Ajas? Ya, ke depan memang sih harusnya sudah double track begitu ya, harusnya sudah double track. Itu kan sudah sebuah keharusan gitu loh untuk keselamatan. Itu ya kan, kita programnya memang sudah harus ke sana. Jalur itu harus dua begitu, double gitu loh. Jadi nggak bisa lagi seperti ini, karena tadi pengelolaan keselamatan transportasi itu harus sempurna, nggak boleh meleset sedikit pun. Nah, kalau satu jalur seperti ini kan sangat riskan. Ya,
ya harus betul-betul 100% memonitor, mengatur betul gitu. Kalau enggak ya nyawa ininya korbannya begitu kok. Artinya secara... Jadi memang saya sebaiknya sih memang saya mengimbau dibangun lah. Semua rel itu harus double atau ganda, jangan lagi tunggal gitu. Kalau kita lihat posisinya kan masih mungkin tuh dibangun rel satu lagi di lokasi tersebut. Artinya kalau idealnya untuk jalur kereta komuter lain sendiri, kereta ini sendiri ya, kereta keluar kota sendiri ya. Kenapa? Ya, secara idealnya jalur-jalur ini harus dipisahkan agar keberangkatannya ini bisa beriringan dan tidak harus menunggu satu sama lain. Maksud Anda seperti itu ya Bang Ajas ya? Iya, itu sudah sebuah keharusan gitu ya. Itu udah sebuah kebutuhan gitu loh untuk keselamatan, menjamin keselamatan. Itu. Jadi nggak bisa lagi dianggap bahwa ini cukup diatur jadwalnya. Tapi kan kalau kita lihat masih sering terjadi kecelakaan itu adalah dari atau pada jalur-jalur yang tunggal masih jalur relnya, karena itu sangat riskan. Maka ke depan menurut saya sudah waktunya itu dibangun relnya rel ganda, double gitu. Jadi nggak perlu bergantian tapi dibuat satu jalur khusus, satu lagi jalur khusus gitu. Ya jadi nggak akan terjadi seperti ini lagi gitu. Masih banyak di Indonesia nih ya Bang Ajas yang jalurnya ini harus bergantian menunggu koordinasi antara satu sama lain ya. Iya, saya pikir masih. Jadi sudah harus segera lah ya, bikin peningkatan untuk menjamin keselamatan para pengguna transportasi publik supaya masyarakat tidak ketakutan begitu, tidak resah kalau menggunakan transportasi publik, karena keselamatan itu adalah nomor satu. Jadi kecelakaan itu biasanya itu dimulai adanya sebuah pelanggaran, ya, karena ada pelanggaran maka terjadi kecelakaan dalam transportasi. Itu Bung, itunya istilahnya biasanya teorinya tanda kutip begitu loh, sudah jadi itu gitu loh. Tadi saya kutip apa yang Bang Ajas sampaikan bahwa bicara soal transportasi, operasional itu harus sempurna. Nah, dengan kondisi yang tadi kita diskusikan jalur yang masih harus bergantian, mengandalkan koordinasi antara baik KAI maupun dengan komuter lain KRL, apakah koordinasi ini potensi untuk human error-nya besar Bang? Dan apakah menurut seorang pakar transportasi ini ideal untuk mengatur lalu lintas untuk kelas kereta api seperti ini Bang? Dengan tanda kutip asalkan koordinasinya baik ya? Kalau di tahap awal mungkin ya Bung ya, ketika volume lalu lintas atau transportasi keretanya pada saat itu belum tinggi, itu masih mungkin Bung. Tapi kalau kita lihat kondisi sekarang, volume lalu lintas atau transportasinya kereta yang ada di sana kan sudah tinggi. Jadi harusnya dibagi dua gitu loh. Nggak bisa lagi dengan kondisi yang lama karena sudah terjadi peningkatan. Itu Bung. Kalau enggak ya, kalau tidak diperhatikan itu ya sangat mungkin terjadi kecelakaan seperti ini Bung, setidaknya. Jadi memang karena kebutuhan ya memang sudah harus double track gitu loh. Baik, saya catat apa yang Bang Ajas Tigor Nenggolan sampaikan bahwa jalur kereta api sudah waktunya untuk dikhususkan ketika keberangkatannya tidak harus bergantian dengan jalur kereta yang lainnya. Bang Ajas, terima kasih. Kalau kita lihat kan penggunaan jalur kereta api ini atau pengguna jasa layanan transportasi publik massal kereta ini kan sudah tinggi. Ya, masyarakat sudah bagus ya mau gitu loh. Ya. Nah, jadi harusnya dibarengi dengan peningkatan fasilitas untuk keselamatan mereka dan juga kenyamanan mereka para pengguna ini gitu loh. Apalagi selain satu jalur, sisi yang dilintasi kereta ini kanan kirinya terkadang tuh persawahan, perbukitan yang curam dan juga sangat sulit ketika terjadi seperti ini untuk evakuasi ya Bang Ajas. Iya, makanya itu juga nanti kan diperhatikan. Misalnya kalau terjadi trouble seperti apa, nanti ada namanya strategi-strategi gitu ya
untuk evakuasi ataupun untuk mitigasinya. Begitu, Bung. Baik, Bang Ajas Tigor Nainggolan, pengamat transportasi, terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama kami. Nanti semoga saja bisa terhubung PT KAI dan kami sampaikan apa yang Anda tadi berikan masukan tadi, Bang Ajas. Terima kasih, Bang Ajas. Saya pikir harus dihimbau, Bung. Ya. Harus dihimbau. Jangan mengulangi kesalahan yang sama lagi gitu, dua kali. Baik, Ya. terima kasih, Bang Ajas. Oke, terima kasih. Ya, Ajas Tigor Nainggolan, pengamat transportasi, menyampaikan bahwa sudah waktunya kereta api di Indonesia menyiapkan jalur-jalurnya khusus tanpa harus bergantian antara satu jalur yang lain dengan yang lainnya. Apalagi peristiwa seperti ini akhirnya terjadi karena koordinasi akan human error itu ada kemungkinan terjadi. Dan semoga saja itu bisa menjadi masukan yang baik dan kereta api kita juga makin baik ke depan agar memberikan rasa keselamatan, keamanan warga. Karena seperti yang Anda saksikan saat ini pemirsa, dengan satu jalur antara kereta komuter lain Bandung Raya, Cicalengka, menuju kota Bandung, ini bertabrakan dengan kereta api Turangga yang mengarah ke Jawa Timur pemirsa. Seperti yang tadi Bang Ajas Tigor Nainggolan, ya kita hingga saat ini masih menunggu, selain menunggu update mengenai korban, nama-namanya, dan juga kondisinya seperti apa. Kita juga masih menunggu KNKT untuk melakukan investigasi. Tapi sebelum investigasi dan mencari tahu penyebab utama dari peristiwa ini bisa terjadi, pemirsa, hingga saat ini tentu saja prioritas utama adalah menyelamatkan para penumpang terlebih dahulu, pemirsa. Kita lihat kondisi yang rusak parah, seperti Anda saksikan di layar kaca Anda ini, pemirsa. Satu sisi gerbong terguling, kemudian bagian depan komuter lain kereta Bandung Raya KRL ini rusak parah. Kemudian kita lihat di sisi lainnya, komuter lainnya terguling menuju ke persawahan di sisi sebelah kanan seperti Anda saksikan di layar kaca Anda saat ini, pemirsa. Dan proses evakuasi ini juga berlangsung sangat sulit karena jalur kereta ini sangat sempit. Dan di sisi kanan kirinya juga persawahan, sehingga kendaraan ambulans dan mobil bala bantuan, kendaraan-kendaraan bala bantuan sangat sulit untuk menuju ke sana. Tapi setidaknya hingga saat ini ada 15 orang yang sudah dievakuasi, diarahkan ke RSUD Cicalengka, pemirsa, di mana sejauh ini kami dapatkan laporannya 1 orang meninggal dunia. Ya, data mengenai korban jiwa, kemudian korban luka-luka, ini juga hingga saat ini masih belum kita dapatkan karena pihak rumah sakit juga masih memprioritaskan untuk melakukan perawatan terlebih dahulu. Nah, sisi kereta api yang terguling kita lihat tadi, ini mengarah ke persawahan di sisi satu jalur yang dilintasi kereta api ini, pemirsa. Ya, tentu saja kita masih mempertanyakan hingga saat ini ya, mengapa ini bisa terjadi, tabrakan terkesan adu banteng antar kereta di satu jalur dengan tujuan yang berbeda ini, pemirsa. Dan tentu saja ini akan mempengaruhi